Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada mata kuliah penerjemahan lisan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Wafa Nurul Husna, ada Ahmad Zainun Amali, Ahmad Arisy Habibullah, Triana Khairunisa, Fitratun Nadifah, dan Husnul Khotimah. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil analisis yang telah kami rancang. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita menyimak pada hasil analisis yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Triana Khairunisa. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil analisis video penerjemahan lisan yang telah dilakukan oleh kedua rekan kami dari kelompok 2 pada video penerjemahan sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan analisis berdasarkan tipe-tipe penerjemahan yang dilakukan oleh kedua rekan kami. Untuk tipe-tipe penerjemahan lisan sendiri dapat dikategorikan menjadi 6 bagian, yakni berdasarkan sifat kerjanya, berdasarkan status profesinya, berdasarkan tempatnya, berdasarkan caranya, berdasarkan input bahasa, serta berdasarkan output bahasa, serta yang terakhir yakni berdasarkan jaraknya. Nah, pada video penerjemahan yang telah dilakukan oleh kedua rekan kami sebelumnya, dapat kami simpulkan bahwa kami dapat menganalisis berdasarkan status profesinya, yakni termasuk ke dalam interpreter amatir atau penerjemah lisan amatir. Nah, penerjemah lisan amatir ini yakni penerjemahan yang hanya dilakukan sebagai hobi atau yang dilakukan oleh seseorang yang sedang dalam masa pembelajaran. Dalam hal ini yakni oleh kedua interpreter tersebut dengan status mahasiswa. Nah, yang kedua yakni berdasarkan caranya. Cara yang digunakan oleh kedua interpreter tersebut dapat kita sepadankan dengan penerjemahan secara konsekutif. Nah, sebelumnya perlu diketahui dan diingat kembali bahwa penerjemahan yang dilakukan oleh kedua rekan kami dan kedua interpreter sebelumnya di kelompok sebelumnya adalah penerjemahan tidak langsung. Jadi sebenarnya mungkin akan susah untuk dianalisis berdasarkan caranya karena keterbatasan yang kami miliki. Namun dalam hal ini dapat disepadankan dengan penerjemahan secara konsekutif, yaitu yang mana penerjemah menerjemahkan kata yang diberikan oleh pembicara setelah jeda waktu atau setelah pembicara berbicara dalam beberapa kalimat baru sang interpreter menerjemahkan. Nah, dalam video tersebut bisa kita lihat sang interpreter juga menerjemahkan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia setelah mengucapkan beberapa kalimat dalam bahasa Arab. Nah, kemudian selanjutnya yaitu analisis berdasarkan jarak. Untuk analisis berdasarkan jarak ini karena sekali lagi karena keterbatasan kami, yakni dapat dikategorikan dalam penerjemahan lisan jarak jauh yang mana interpreter dan pembicara tidak berada di dalam satu tempat yang sama dan tidak dalam waktu yang sama. Maka sebenarnya ini juga disepadankan dengan penerjemahan secara jarak jauh. Cukup sekian dari saya, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis dari strategi dan teknik yang digunakan oleh penerjemah lisan. Perlu diketahui sebelumnya bahwa proses penerjemahan yang dilakukan oleh kelompok kami dan kelompok sebelumnya itu merupakan proses penerjemahan secara tidak langsung. Artinya antara pembicara sumber dengan si penerjemah tidak berada pada waktu dan tempat yang sama, sehingga terdapat sedikit perbedaan dengan proses penerjemahan lisan biasanya dalam hal strategi dan langkah yang digunakan. Nah, adapun strategi penerjemahan lisan yang digunakan, saya melihat terdapat dua tahapan yang digunakan oleh penerjemah lisan, yaitu ketika sebelum bertugas dan saat bertugas. Ketika sebelum bertugas, penerjemah mengamati video pembicara sumber. Setelah itu melakukan penulisan atau menulis teks yang ia amati dalam bahasa sumber. Jadi tetap menggunakan bahasa Arab tanpa diterjemahkan terlebih dahulu. Nah, ketika bertugas, ia baru menerjemahkan secara lisan dengan mengamati teks yang telah ia tulis sebelumnya. Kemudian penerjemah beberapa kali melakukan kontak mata dengan audiens. Karena audiensnya ini tidak berada pada waktu dan tempat yang sama dengan si penerjemah, maka ia melakukan kontak mata dengan cara melihat kamera, seakan-akan berbicara dengan audiens yang menontonnya. Strategi selanjutnya adalah penerjemah menyampaikan pesan dengan yakin dan jelas, sehingga pesan bisa diterima dengan baik oleh audiens. Kemudian penerjemah tidak mengurangi atau menambahi isi pesan yang disampaikan oleh pembicara sumber. Yang terakhir adalah ia menggunakan intonasi yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembicara. Bahkan tidak mengubah kata ganti dari bahasa sumber ke bahasa sasaran dengan kata ganti yang berbeda. Misalnya ketika tadi Habib Ali Al-Jufri mengatakan Allamani asy-syaikh, penerjemah tidak menerjemahkan dengan guru dari Habib Ali Al-Jufri mengajarkannya, tidak seperti itu, namun diterjemahkan dengan guruku mengajariku. Jadi kata gantinya tetap diterjemahkan sesuai dengan kata ganti bahasa sumber. Selanjutnya adalah teknik penerjemahan lisan. Saya menemukan 5 teknik yang digunakan oleh penerjemah lisan dalam menerjemahkan. Yang pertama adalah reduksi. Teknik ini memadatkan informasi yang ada pada bahasa sumber ke bahasa sasaran. Misalnya tadi ada kalimat qaddamat fil faqir wajhan liyatahaddath. Diartikan yang mempersilahkan saya untuk berbicara. Jadi tidak diartikan satu persatu atau secara harfiah, karena jika diartikan satu persatu akan menyebabkan audiens bingung. Yang kedua adalah teknik penambahan, yaitu menambahkan informasi yang tidak ada dalam bahasa sumber untuk penjelas bagi audiens agar bisa diterima dengan baik dalam bahasa sasaran. Misalnya, tadi ada kalimat idza uthniya alayya bima laysa fiyya an aqula amin. Diterjemahkan, apabila aku dipuji dengan apa yang tidak ada padaku, maka wajib bagiku untuk berkata amin. Nah, wajib di sini sebenarnya tidak ada dalam kalimat bahasa sumber tadi. Namun, penerjemah menambahkan kata wajib untuk menjelaskan maksud dari pembicara sumber. Kemudian, teknik yang digunakan adalah transposisi. Teknik ini merubah dalam kategori gramatikal. Misalnya, susunan gramatikalnya tidak sama antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran, maka bisa dirubah. Contohnya tadi ada kalimat faqama rajul, tidak diartikan dengan maka berdirilah orang itu, tapi diartikan dengan maka orang itu berdiri. Jadi urutannya dirubah agar sesuai dengan yang biasa digunakan dalam bahasa sasaran. Karena dalam bahasa Indonesia memang umum subjek dahulu baru kata kerja. Selanjutnya adalah teknik modulasi. Teknik ini mengubah sudut pandang, fokus atau kategori kognitif yang berkaitan dengan bahasa sumber, dan pengubahan ini bisa dilakukan dengan cara mengubah dari bentuk jamak ke mufrad dan lain sebagainya. Misalnya, tadi ada kalimat annas fi dahil bait al-wahid. Annas di sini kan jamak, tapi penerjemah menerjemahkan dengan kalimat mufradnya, yaitu manusia. Tidak diartikan dengan manusia-manusia. Ada juga tadi as-sahabi, al-ikhwan, al-jiron, itu diartikan dengan kalimat mufradnya, yaitu sahabat, tetangga, dan saudara.
tidak diartikan dengan kalimat jamaknya. Dan teknik yang terakhir adalah teknik pungutan, yaitu memungut kata sama persis dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Misalnya tadi ada kata al-ibadah diartikan dengan ibadah. Kemudian akhirah diartikan dengan akhirat, makna diartikan dengan makna, dan yang saya temukan juga ada al-iman diartikan dengan iman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai interferensi dan metode penerjemahan lisan. Sebelumnya telah kita ketahui dan telah kita pelajari juga apa sih yang dimaksud dengan interferensi. Nah, oleh karena itu kita review kembali. Interferensi penerjemahan lisan merupakan suatu gangguan bahasa yang terjadi dalam proses penerjemahan atau penuturan bahasa karena adanya unsur kedwibahasaan. Dan interferensi ini bersifat melanggar gitu. Dalam hasil analisis yang telah kami rancang, dalam proses penerjemahan lisan tersebut terdapat interferensi, yaitu interferensi leksikal. Interferensi ini berkaitan dengan kata pinjaman. Masuknya unsur leksikal bahasa pertama atau bahasa asing ke dalam bahasa kedua itu bersifat mengganggu gitu. Dan di sini ada contohnya ya, bisa teman-teman lihat pada kalimat yatanaqudu ma'a ma'nal mahabbah yang diartikan dengan kalimat berseberangan dengan makna mahabbah. Nah, makna mahabbah ini diartikan oleh seorang interpreter dengan kata mahabbah itu sendiri yang merupakan kata pinjaman dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dan ada contoh yang kedua. La taghayyab 'alal qalbi mahabbah 'alal insanil murtakib ilal ma'asi. Di dalam hati ini tidak ada mahabbah kepada manusia dan kepada pelaku dosa. Nah, kata mahabbah ini pun diartikan oleh seorang interpreter dengan kata mahabbah gitu. Sama ya kayak tadi contohnya. Terus ada contoh yang ketiga, yaitu antum fi marhalati intiqaliyah fil alam, yang diartikan dengan kalimat kalian di marhalah intiqaliyah fi alam. Nah, coba lihat ya, kata marhalah intiqaliyah fi alam ini diartikan juga oleh seorang interpreter dengan kalimat marhalah intiqaliyah fi alam, yang merupakan pinjaman dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia gitu. Selanjutnya ada kalimat fi madkhalati report yang diartikan dengan kalimat dalam report. Nah, report ini pun merupakan bahasa asing gitu ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata report itu sendiri gitu, yang merupakan ini suatu bentuk interferensi leksikal seperti itu. Dan juga ada faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi pada interferensi leksikal ini terdapat dua, yaitu yang pertama kedwibahasaan peserta tutur, dan yang kedua tipisnya kesetiaan pemakai bahasa penerima. Selanjutnya ada metode penerjemahan lisan. Sebelumnya telah kita ketahui dan telah kita pelajari juga apa sih yang dimaksud dengan metode penerjemahan lisan. Nah, kita review kembali ya. Metode penerjemahan lisan merupakan cara, teknik, atau prosedur yang dipilih penerjemah ketika melakukan kegiatan penerjemahan dan menangani masalah-masalah yang dihadapi selama proses penerjemahan. Nah, pada hasil analisis yang telah kami buat dalam proses penerjemahan lisan tersebut terdapat dua aspek. Yang pertama, aspek penekanan bahasa pada target. Yang kedua, aspek penekanan pada bahasa sumber. Yang pertama, penekanan pada bahasa target, yang itu merupakan terdapat metode komunikatif. Nah, pada metode komunikatif ini seorang penerjemah tersebut mengungkapkan makna kontekstual bahasa sumber ke dalam bahasa target dengan suatu cara sehingga isi maknanya mudah diterima dan dipahami oleh pendengar gitu. Sehingga tujuan dan isi seorang penutur tersebut dapat tersampaikan dengan mudah, dan menggunakan seorang interpreter tersebut menggunakan bahasa yang komunikan yang tadi ya, sehingga isinya dapat diterima dan dipahami oleh kita gitu, dapat dipahami oleh pendengar gitu.
Nah, telah kita ketahui juga ya, dalam metode ini bisa menggunakan satu atau dua metode, sehingga tidak hanya satu metode saja yang digunakan, bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya gitu. Nah, pada yang kedua yaitu pada penekanan bahasa sumber. Nah, pada aspek penekanan bahasa sumber tersebut terdapat dua metode. Yang pertama, metode semantik, dan yang kedua, metode penerjemahan setia. Nah, yang pertama, metode semantik. Seorang penerjemahan tersebut, seorang interpreter tersebut berfokus pada pencarian padanan pada tataran kata, tetapi tetap terikat budaya bahasa sumber. Nah, seorang interpreter tersebut berusaha mengalihkan makna kontekstual bahasa sumber sedekat mungkin dengan struktur sintaksis dan semantik bahasa target gitu. Yang kedua ada metode penerjemahan setia. Dalam proses metode penerjemahan setia, kosakata kebudayaan ditransfer dan urutan gramatika dalam terjemahan dipertahankan sedemikian rupa sehingga seorang interpreter tersebut berupaya sesetia mungkin mengalihkan makna kontekstual bahasa sumber meskipun melanggar gramatikal bahasa target, seperti itu. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Ya, saya Husnul Khotimah akan melanjutkan hasil analisis dari kelompok kami mengenai langkah-langkah penerjemahan lisan yang dilakukan oleh kedua interpreter pada video sebelumnya. Nah, proses penerjemahan merupakan hal penting yang harus dipahami oleh seorang interpreter karena dengan memahami proses penerjemahan maka seorang penerjemah akan mampu menyampaikan pesan dalam bahasa sasaran yang terdapat pada bahasa sumber. Kemudian proses penerjemahan itu dapat tergolong menjadi 4 proses. Yang pertama yakni proses pemahaman leksikal dan gramatikal bahasa sumber. Pada tahap ini, seorang penerjemah harus mampu memahami makna dan susunan kata. Memahami kata dan susunan kata yang terdapat dalam bahasa sumber. Kemudian, proses yang kedua yaitu pemahaman makna dalam bahasa sumber. Dalam proses ini tidak hanya mengenai makna kata saja, tetapi juga memahami makna pragmatis atau makna yang sesuai dengan konteks dan situasi dalam bahasa sumber yang diucapkan atau yang terdapat dalam sebuah teks. Kemudian langkah yang ketiga yakni sinkronisasi struktur dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran. Nah, pada tahap ini seorang penerjemah lisan menyusun kalimat yang memberikan makna ke dalam bahasa sasaran dengan susunan struktur bahasa sumber yang sama. Kemudian tahap yang keempat yaitu proses pemahaman makna ke dalam bahasa sasaran. Nah, dalam interpreter yang sebelumnya karena merupakan jenis interpreter jarak jauh, maka seorang interpreter akan dapat melakukan penerjemahan dalam jangka waktu yang lama. Dalam langkah-langkah yang kalian perhatikan dalam video sebelumnya yaitu interpreter melakukan pemahaman leksikal dan gramatikal bahasa sumber melalui cara mendengar. Nah, melalui cara mendengar ini seorang interpreter maka dapat mencatat dan menggali susunan leksikal dan gramatikal yang diucapkan oleh penutur. Setelah terkumpul dan setelah memahami susunan leksikal dan gramatikal, maka kemudian yang dilakukan adalah dengan memahami maknanya. Dengan cara tersebut dapat diperoleh melalui pencarian dalam kamus atau dalam translate. Kemudian setelah dipahami makna dan memahami strukturnya, maka akan memahami pesan yang disampaikan dalam bahasa sumber. Kemudian akan disinkronisasikan dengan bahasa sasaran
yaitu dapat menggunakan kalimat-kalimat yang sekiranya akan menyampaikan pesan dalam bahasa sumber tersebut ke dalam bahasa sasaran. Nah, setelah disinkronisasikan, maka akan dianalisis kembali tentang apa yang sudah ia susun, apakah sesuai dengan maknanya dan apakah nanti akan memahamkan para pendengar dalam bahasa sasaran. Kemudian setelah terkumpul dan setelah tersusun dalam bahasa sasaran, maka seorang interpreter menyampaikan hasil terjemahannya tersebut ke dalam struktur gramatikal, leksikal, dan makna yang sesuai dengan bahasa sasaran. Kemudian tersebut apa yang sudah saya jelaskan merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh interpreter dan yang dilakukan oleh interpreter pada video sebelumnya. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Dari kami dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Dan syukron ala husni ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.